Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 9 Februari 2025, pukul 09.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi dan shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak di ibadah ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Ibadah Pemuda Klasis Kota Ambon dilaksanakan pada hari ini, Minggu 9 Februari 2025, pukul 18.00 WIB di Gereja Maranatha. Mohon kehadiran pemuda dalam ibadah dimaksud. Pekerjaan renovasi atap dan plafon Gereja Maranatha pada bagian balkon sementara dilakukan. Karena itu kami mohon maaf atas ketidaknyamanan dan mohon dukungannya. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 2 Februari 2025 pukul 09.00 WIB sebesar Rp13.114.000. Syukur sebesar Rp6.214.000. Persepuluhan sebesar Rp940.000 dan sarana fisik sebesar Rp944.000. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 2 Februari 2025 pukul 18.00 WIB sebesar Rp9.206.000. Syukur sebesar Rp709.000. Persepuluhan sebesar Rp2.309.000 dan sarana fisik sebesar Rp741.000. Yang melayani ibadah saat ini, Pendeta S. Werinusa dengan menggunakan tata ibadah minggu kedua. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Pniel. Pembacaan Alkitab dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 13. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini, Nona Atira Salhurtero. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian rohani nomor 96 ayat 1 dan 2. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian rohani nomor 173. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah minggu kedua saat ini. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom. Ambon 9 Februari 2025. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, selamat pagi, shalom. Mari kita habiskan ibadah ini. Ibadah ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaru. Amin. Salam sejahtera bagi jemaat.
Jemaat, sebagai umat yang mengikut Yesus, marilah dengan penuh kesadaran diri kita mengakui keberadaan kita. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami, Tuhan. Kami mengaku ingin mengikut Yesus sepanjang hidup kami. Namun terkadang pesona dunia membuat kami larut dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi abdi-Mu yang setia, menurut teladan-Mu dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan-Mu yang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikut Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang membaharui dan memberi kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan. Firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ku tak
Jemaat, sebelum kita ada dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca secara bersama-sama sebagai dasar pemberitaan firman adalah pertama Korintus 13 ayat 1 sampai 13, begini bunyinya. Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Berbahagialah saudara-saudari yang mendengar firman-Nya dan dimampukan untuk menyaksikan namanya kapan dan di mana saja. Ibu Bapak jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, Shalom. Kita semua memiliki target-target tertentu untuk pencapaian-pencapaian dalam hidup kita. Dan andaikan saja apa yang kita targetkan untuk dicapai itu sudah kita peroleh. Katakanlah di bidang pendidikan, para siswa dan mahasiswa termasuk kita semua sebagai orang tua memiliki harapan dan target supaya nilai-nilai pendidikan anak-anak kita menjadi nilai-nilai yang baik. Bahkan ada target-target capaian supaya mereka bisa memperoleh gelar
sarjana, magister, doktor maupun guru besar. Nah, kelompok ini biasanya memiliki kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup baik. Kita mungkin juga punya target-target pencapaian di dalam pekerjaan-pekerjaan kita, di dalam tugas-tugas kita, di dalam mata pencaharian kita, di dalam bisnis kita. Ada yang sudah memiliki pekerjaan dengan status, jabatan, peran dan fungsi apapun, ada yang baru lolos tes, ada yang sudah naik pangkat, naik jabatan, ada yang sementara berproses untuk promosi, ada yang dapat gaji dan penghasilan yang bagus, usaha-usaha menjadi tambah maju, memiliki keterampilan dan beragam kreativitas. Apakah itu bikin konten, apa termasuk FB Pro, atau juga online shop, fotografer, penulis puisi, penyanyi, pemain musik, potong rambut, kuliner, montir, atau juga endorsement, dan lain-lain. Bahkan di bidang komunikasi ada yang punya kemampuan public speaking yang bagus, bicaranya bagus. Kalau dia bicara banyak orang terpukau. Ada yang pintar untuk kasih nasihat dan orang dengar dan itu bisa dilakukan. Ada yang pimpin ibadah, jago sekali. Para pelayan yang baru, berdoanya juga, khotbahnya juga bagus-bagus. Dia punya kemampuan untuk berbicara dan mempengaruhi orang lain. Di satu jemaat, beta pernah didatangi oleh seseorang yang baru sehari dua di jemaat itu, lalu dia datang dan dia bicara, "Bapak Pendeta, beta nih punya bisnis ini, punya bisnis itu. Biasanya di kantor gue panggil beta presentasi, lalu beta ke Rusia, beta ke Jerman untuk promosi dan lain-lain sebagainya. Beta belum tahu kata ini maksudnya apa, tetapi sudah sangat terpengaruh karena dia bicara sungguh baik. Tapi Ibu Bapak tahu akhir-akhirnya dia berkata, Bapak Pendeta kalau begitu pinjam uang jemaat par beta dulu. Kita bilang ya dosa, kalau bicara begini ini memang agak susah. Atau juga kita punya harta benda, punya aset apapun, punya investasi apapun, sudah punya rumah, sudah punya kendaraan, tabungan, punya tanah, punya handphone, satu di sak kanan, satu di sak kiri, satu di sak belakang, dua pegang di tangan, dan seterusnya. Laptop yang bagus, tampilan dalam busana yang matching atas bawah, dan seterusnya dan sebagainya. Bapak dan Ibu, sekali lagi kita punya capaian-capaian yang kita bisa membanggakannya, kita bisa menjadi unggul dengan semua itu, dan Ibu Bapak bisa inventarisasi apa target-target capaian dalam hidup keluarga, pribadi, dalam tugas-tugas yang Ibu Bapak sudah punya. Orang-orang di Korintus punya banyak capaian. Mereka memiliki banyak kemampuan dan mereka memiliki banyak karunia. Ayat 1 mengatakan mereka punya karunia atau kemampuan berkata-kata dalam berbagai bahasa. Dan itu begitu membanggakan. Itu begitu membuat mereka menjadi percaya diri. Pada ayat 2 mereka punya karunia bernubuat. Bisa meramalkan dan memproyeksikan apa yang akan terjadi ke depan. Mereka punya pengetahuan, karena itu bisa berdebat, bisa berargumentasi, dan mereka punya iman. Dan pada ayat yang ketiga, mereka punya karunia untuk berbagi berkat harta kepada yang lain
dan bahkan mereka bisa menyerahkan tubuh mereka untuk dibakar. Ibu bapak, anak-anak jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tidak ada yang salah dengan semua capaian yang kita punya. Tidak ada yang keliru dengan semua karunia yang juga kita miliki. Tetapi dengar sabda firman ini baik-baik. Ketika kita memiliki tingkat pencapaian apapun, sesuatu yang unggul, sesuatu yang lebih hebat, atau ketika kita memiliki karunia-karunia yang melampaui orang-orang lain, maka capaian-capaian dan karunia-karunia itu harus terletak di dalam apa yang Paulus bilang, kasih. Itu pokok yang paling penting bagi orang-orang percaya di Korintus, tetapi juga bagi kita. Punya apa tidak mengapa. Punya apa-apa, punya kehebatan, keunggulan di bidang apapun, punya keunggulan apapun, tidak mengapa. Tetapi semuanya harus terletak di dalam kasih. Sebab firman Tuhan berkata, jika kita mempunyai karunia dan capaian tertentu dalam hidup, dan semua itu tidak membuat kita memiliki kasih, maka kita sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Bunyi saja, beribot saja, tapi kosong besar. Berisik saja, gaduh saja, bicara orang bilang sumbur saja, tapi nol. Karena tidak punya kasih. Pokoknya kalau bicara itu dia hebat. Sampai ketong lihat juga armulu bisa malele-malele lai. Bicaranya hebat, bagus dan bisa mempesona. Tapi kalau tidak punya kasih, nol besar. Di ayat 2-3, kita sama sekali tidak berguna dan tidak ada faedahnya kalau nama besar saja, tampilan luar saja, tunjuk bahwa beta ini punya titel, tunjuk bahwa beta bisa kasih per siapa saja, tunjuk kalau beta ini punya jabatan, tapi kalau tidak punya kasih, tidak ada gunanya dan tidak ada faedahnya. Dan bagi Paulus, sekalipun ada banyak karunia dan capaian yang utama, tetapi yang lebih utama dari semua itu adalah kasih. Berkata-kata bagus, pengetahuan bagus, iman bagus, nubuat bagus, harta bagus, itu semua utama. Tetapi yang lebih utama di atas semua itu adalah kasih. Saya ingin menunjukkan pasal 12 ayat 31. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Lalu masuk di pasal 13, dia bicara tentang kasih. Di pasal 14 ayat 1, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kita perhatikan pasal 12, pasal 14, dan di tengah-tengah Paulus tegaskan tentang kasih. Karunia boleh banyak, capaian boleh hebat, keunggulan boleh 1, 2, 3 dan seterusnya, tapi yang lebih hebat, yang lebih unggul, yang lebih besar dari semua itu adalah kasih. Itu artinya bahwa jika kita berkata-kata, maka berkata-katalah di dalam kasih, supaya kata-kata tidak kosong. Kata-kata tidak tinggal di tempat saja, tetapi nyata dan konkret. Kata-kata tidak menimbulkan keributan dan kegaduhan,
kata-kata tidak hampa, tapi bermakna. Jadi kalau panggil paitua par papi, itu tidak boleh kosong. Harus bermakna dengan kasih. Asal jangan kalau paitua pulang terlalu lama dari rumah, lupa panggil papi, lalu panggil pipa. Tapi ibu bapak ketonseng ya, harus benar-benar memiliki kasih. Jika kita dapat bernubuat, memiliki pengetahuan dan iman, berbagi dan bahkan menyerahkan tubuh untuk dibakar sekalipun, maka bernubuatlah, berpengetahuan, beriman, berbagi, dan berkorbanlah di dalam kasih. Bu Bapak ingat cerita anak muda yang kaya datang bertanya kepada Yesus apa yang harus dia lakukan, dan semua hal sudah dia lakukan, dan Yesus terakhir mengatakan, pulang, jual dan bagilah hartamu kepada orang-orang lain. Dan dia tidak bisa melakukannya. Hanya ini untuk menunjukkan bahwa kalau ketong cuma bage-bage, ketong cuma hambur-hambur tanpa dilandasi dengan kasih, itu namanya pencitraan saja. Mau tunjuk saja, mau pamer saja, tapi dia tidak lahir dari lubuk hati yang begitu mengasihi dan mencintai orang lain. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bagi Paulus jalan utama bagi orang-orang Korintus yang sombong karena dong punya berbagai karunia dan status sosial yang dipakai untuk saling menghancurkan, dong hidup dengan dendam satu dengan yang lain, berdebat karena semua orang pintar, ada yang juga tidak punya status yang baik, suka berselisih, bersaing, bertikai, dan banyak kelompok perpecahan-perpecahan di dalam kehidupan orang Korintus. Lain yang peduli dengan lain, lalu satu sering membanggakan dan mengunggulkan diri, dan hilangnya etika sosial. Maka jalan yang ditawarkan oleh Paulus adalah hidup di dalam kasih. Kasih menjadi pengikat dan jawaban yang penting bagi orang-orang percaya yang hidup bersama-sama, hidup di dalam satu komunitas, hidup di dalam persekutuan satu dengan yang lain. Mau berbeda jabatan apapun, tapi ingat, ketong semua harus punya kasih. Sama dengan kalau ketong hidup di dalam keluarga rumah tangga. Suami istri sudah tentu harus punya kasih sebagai jalan utama melampaui apapun. Orang tua dan anak-anak, dan seterusnya tetangga, dalam jemaat, dalam masyarakat, berhidup dengan orang-orang yang berbeda agama, suku apapun, tetapi kita harus punya kasih. Jalan utama hidup dalam kasih itu penting karena kehidupan orang-orang Korintus dalam kondisi yang tidak sempurna. Mereka mengalami krisis dalam berbagai hal dan berada di jurang kebinasaan. Dan Paulus menawarkan jalan utama bagi mereka, yakni kasih. Dalam ayat 4-7, Paulus menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan atau apa yang tidak harus dilakukan oleh kasih. Dia menegaskan apa yang harus dilakukan oleh kasih dan apa yang tidak boleh dilakukan sebagai orang-orang yang bilang bahwa dia penuh dengan kasih. Paulus mendaftarkan 16 karakter kasih Kristiani yang terdiri dari 7 karakter kasih yang positif dan itu harus dilakukan, dan 9 karakter negatif dan itu tidak boleh dilakukan. 7 karakter positif yang disampaikan kepada kita. Pertama, kasih itu sabar.
Kasih itu murah hati. Kasih itu bersukacita karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. 7 karakter Kristiani yang positif ini harus kita lakukan. Sabar. Sabar itu kalau dalam pengertian akar katanya yang asli itu panjang sekali. Tetapi dia berada di dalam derita. Dia berada di dalam kesakitan. Dia berada di dalam luka. Dia berada di dalam tekanan. Tetapi dia tahan panjang sekali sambil menanti jawaban Tuhan yang pasti. Jadi kalau uang belum banyak, sabar saja. Kalau belum tes tembus, sabar saja. Kalau belum dapat capaian apapun, sabar saja. Dan seterusnya dan sebagainya. Berikut 9 karakter negatif yang tidak harus dilakukan dalam kasih, yaitu kasih tidak cemburu. Kasih tidak memegahkan diri sendiri. Kasih tidak sombong. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih tidak pemarah. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan. Kasih itu tidak berkesudahan. Jemaat yang dikasihi Kristus, karakter kasih yang dibawa masuk oleh Paulus dalam kehidupan orang-orang Korintus termasuk kita adalah karakter yang terbuka untuk hidup bersama orang lain dengan damai. Membangun hidup persekutuan yang indah. Karena itu dia bilang sabar, murah hati, jang cemburu, jang jelus, jang ingat diri sendiri, jang sombong, supaya hidup bersama dimanapun penuh dengan damai, penuh dengan ketenangan. Ada ibu-ibu bilang kalau bapak su cuncang, lalu tado saja. Jadi air saja. Jangan sampai bapak su cuncang, mama cing lagi. Itu nanti hancur dan binasa. Kita harus memiliki kasih dengan segala baik. Karakter kasih karena itu bukanlah karakter yang egois. Cuma pikir diri sendiri, mesti pikir ada bini, ada laki, ada anak, ada tetangga, ada orang di dalam jemaat, ada rekan-rekan di tempat kerja, ada orang di dalam masyarakat. Karena itu ketong bawa hidup dengan segala baik. Karakter kasih bukan karakter yang merusak dan menyakiti persekutuan dengan cara-cara cemburu dan seterusnya. Dan jika kita ingin hidup yang berdamai, sejahtera, dan penuh sukacita, maka hiduplah di dalam kasih dan jangan hidup tanpa kasih. Memang kehidupan ini tidak sempurna. Sama seperti semua orang tidak sempurna, tetapi dalam ketidaksempurnaan itu kita harus bertumbuh dalam kesempurnaan dan kedewasaan rohani. Sama seperti dalam ayat 11 dikatakan, seperti halnya seorang anak berkembang dari kanak-kanak menjadi dewasa. Semua orang harus mengalami pertumbuhan di dalam keimanan dan kerohaniannya, dari yang tidak sempurna menjadi sempurna. Bertumbuh adalah suatu proses untuk hidup kesempurnaan atau kedewasaan rohani.
Kita harus bertumbuh dalam Kristus, karena ternyata apa yang kita miliki semuanya terbatas dan tidak dapat diandalkan. Pengetahuan bisa kita punya, tetapi terbatas. Harta benda bisa kita punya, tetapi juga terbatas. Kata-kata dan kemampuan-kemampuan yang kita andalkan selama ini kita punya, tetapi sekali lagi terbatas. Itu semua tidak bisa diandalkan. Dan karena kita berhadapan dengan apa yang terbatas, apa yang tidak sempurna, Paulus mencatat ada 3 hal yang harus dimiliki orang percaya untuk bertumbuh dalam kesempurnaan dan kedewasaan rohani, yakni iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi pada ayat 13, Paulus bilang, tetapi yang paling besar dari semua itu adalah kasih. Kasih adalah yang terbesar dan sempurna bagi orang percaya, karena kasih tidak pernah terbatas, dia akan selalu berlanjut, dia akan selalu bertumbuh, dan dia kekal. Kita tidak dapat membutuhkan iman ketika kita berhadapan muka dengan muka bersama Tuhan. Dan karena itu di dalam ayat 12 dibilang, pertama ada cermin yang lihat samar-samar, tetapi suatu waktu kita akan bertatapan melihat muka dengan muka. Dan kalau orang sudah melihat muka dengan muka, iman sudah tidak digunakan lagi. Kita tidak perlu berharap pada kedatangan Yesus, karena dia akan datang kembali dan itu pasti. Namun kita akan selalu mengasihi Tuhan dan satu sama lainnya bertumbuh dalam kasih sepanjang kekekalan. Kasih juga merupakan karunia yang terbesar dari iman dan pengharapan, karena kasih merupakan sifat Allah. 1 Yohanes 4 ayat 8. Dan iman serta pengharapan bukanlah bagian dari karakter dan kepribadian Allah. Beta ulangi, kasih merupakan sifat Allah. 1 Yohanes 4 ayat 8. Dan iman serta pengharapan bukanlah bagian dari karakter dan kepribadian Allah. Karena Allah tidak memiliki iman seperti kita memiliki iman. Karena Allah tidak pernah harus percaya kepada orang lain, karena orang lain percaya kepada Dia. Allah tidak memiliki pengharapan seperti kita memiliki pengharapan, karena Allah mengetahui segala sesuatu dan memegang kendali penuh. Namun Allah adalah kasih dan akan selalu menjadi kasih. Itulah sebabnya mengapa Paulus mengatakan di antara ketiga itu yang paling besar, yang paling utama, kelas tertinggi, yang sempurna adalah kasih. Dan dia menawarkan itu kepada kita semua. Sekali lagi Paulus mengingatkan kita bahwa bahasa roh itu baik. Nubuat, pengetahuan dan iman itu baik. Pengorbanan itu baik. Namun kasih itu sangat berharga, sangat penting, sehingga tanpa kasih setiap hal baik tidak ada gunanya. Pendidikan kita itu baik, jabatan kita itu baik, pelayanan kita itu baik, pekerjaan kita itu baik, harta kita itu baik. Semuanya harus diletakkan dalam kasih yang sempurna, sehingga semua yang kita miliki itu menjadi sempurna dan terbaik di dalam Kristus. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, izinkanlah saya bersama Bapak dan Ibu melatih sedikit untuk menjadi
orang yang penuh kasih dengan membaca apa yang sudah saya siapkan. Kita menggantikan kata kasih dengan menyebut diri kita sebagai saya. Dalam 16 karakter kasih yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya minta dengan penuh hormat Ibu Bapak kita bisa membaca bersama-sama sambil diiringi instrumen musik Kasih Pasti Lemah Lembut. Mohon ditampilkan. Kita mulai yang pertama. Saya sabar, saya murah hati, saya bersuka cita karena kebenaran, saya menutupi segala sesuatu, saya percaya segala sesuatu, saya mengharapkan segala sesuatu, saya sabar menanggung segala sesuatu, saya tidak cemburu, saya tidak memegahkan diri, saya tidak sombong, saya tidak melakukan yang tidak sopan, saya tidak mencari keuntungan diri sendiri, saya tidak pemarah, saya tidak menyimpan kesalahan orang lain, saya tidak bersuka cita karena ketidakadilan, saya tidak berkesudahan dalam mengasihi. Nats ini meneguhkan kita untuk hidup dalam kasih. Pendeta John Albert dari Gereja Episkopal di Amerika pernah memiliki satu khotbah yang paling pendek. Setelah Alkitab dibaca dan dia dengan tenang lalu mulai berkhotbah sangat pendek. Dan dia berkata, love. Itu saja. Mari dengan penuh sukacita kita melakukan kasih pasti lemah lembut. Bapak ingat rumah tangga kita, ingat suami, ibu-ibu, ingat istri kita, ingat orang tua, anak-anak kita, ingat pendidikan mereka,
Ingat pekerjaan-pekerjaan dan mata pencaharian yang kita lakukan. Ingat beban-beban hidup kita dan sukacita-sukacita, prestasi dan capaian-capaian kita. Ingat masa-masa muda, masa-masa remaja, dewasa, dan lanjut usia kita. Ingat tugas dan jabatan kita. Ingat mereka yang mungkin mengasihi kita dan membenci kita. Ingat semua itu. Dan mari bersama dengan penuh kesungguhan dalam Kristus kita berkata, love. Tuhan memberkati. Amin. Diundang berdiri bersama dengan semua orang Kristen di seluruh dunia dan di sepanjang sejarah ini. Marilah kita mengaku iman dengan menggunakan rumusan pengakuan iman rasuli. Kita berkata bersama-sama sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, kita akan mendengarkan persembahan pujian solois dari Nona Altira Sahulteru dengan penuh sukacita. Disilahkan. Selamat pagi semuanya, Shalom. Shalom. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sebab
Terima kasih Atira, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Tuhan. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Akan terbang
Jemaat, mari kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati kami menghadap kekudusan hadirat Bapa di surga. Kami menaikkan syukur untuk semua berkat yang Bapa berikan dalam seluruh kehidupan kami. Sehingga kami dilayakkan Bapa untuk kami memberikan persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kami atas semua berkat yang Bapa berikan bagi kami. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, biarlah Bapa memberkati persembahan ini, biar boleh menjadi berkat bagi pelayanan bagi umat Tuhan dimanapun berada ya Tuhan. Ajarkan kami juga Tuhan untuk kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami untuk menjadi persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, korban yang agung, kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita tenang dan satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami semua datang hadap hadirat-Mu di magdis-Mu ini, di dalam seluruh pergumulan beriman kami. Sambil kami persembahkan segala pujian, hormat, kemuliaan, dan syukur atas segala kasih yang kami nikmati dalam hidup kami sampai saat ini. Dan kami klaim kasih-Mu itu adalah kasih yang kekal, yang akan memelihara dan menyertai kami hari ini, esok, dan selama-lamanya. Di atas iman yang penuh kasih itu Bapa, kami pasrahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Tuhan, kami bersyukur atas segala kasih-Mu yang memelihara rumah tangga kami dalam suka maupun susah. Dan kami mohon pemeliharaan kasih-Mu terus nyata dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami. Jika ada beban-beban, tantangan, masalah, dan cobaan, Tuhan peluk kami dan Tuhan tuntun kami supaya kami beroleh kelegaan dan hidup rumah tangga kami ada di dalam keutuhan dan damai sejahtera-Mu. Jika kami baik-baik saja, penuh sukacita dan damai sejahtera-Mu, Tuhan teguhkan supaya kami hidup di dalam kasih-Mu yang memelihara rumah tangga kami kini, esok, dan selama-lamanya. Ya Tuhan, Allah yang penuh kasih, kami mau berdoa bagi para janda, duda, anak yatim, piatu. Mereka yang juga bergumul sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Tapi kami percaya Engkau menjadi sahabat yang penuh kasih. Engkau akan menemani hidup mereka, menyertai dan memelihara mereka dengan penuh kasih tanpa batas. Tuhan, berkati dan kasihanilah mereka senantiasa. Anak-anak kami yang masih bertumbuh, anak-anak kami dengan pergumulan pendidikan mereka, anak-anak kami dengan segala pertumbuhan mereka di masa remaja, di masa-masa muda, dalam persentuhan dengan pergaulan sosial. Ingatkan mereka supaya mereka hidup dengan penuh kasih-Mu dan membangun seluruh keberadaan di dalam kebaikan. Dan Tuhan jauhkan daripada mereka rupa-rupa pencobaan yang menghancurkan. Berkati mereka, ya Bapa, dalam masa-masa kini maupun masa depan mereka.
Tuhan berkati dan kasihani kekasih-kekasih kami yang bergumul mencari-cari lapangan pekerjaan, bergumul mengikuti tes di sana sini. Biarlah mereka berjuang dengan sungguh-sungguh. Tuhan buka jalan. Dan biarlah tingkap-tingkap berkat-Mu menjadi nyata bagi seluruh perjuangan mereka. Bapa yang terkasih, kami pasrahkan segala pekerjaan kami, tugas dan pengabdian kami di bidang apapun, segala mata pencaharian kami, bisnis yang kami lakukan untuk hidup hari-hari kami dan untuk masa depan kami. Ingatkan kami, supaya semuanya itu kami letakkan di dalam kasih-Mu, sehingga kami bekerja di dalam koridor-koridor kebaikan-Mu. Kami bekerja di dalam etika-etika kasih-Mu Tuhan, dan jauhkan kami dari gangguan dan cobaan yang menghancurkan. Berkati segala pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab mata pencaharian dan bisnis kami. Jika ada tantangan, kendala, dan beban-beban, Tuhan peluk kami dalam kasih-Mu dan tuntun kami di jalan-jalan-Mu. Kami berdoa Tuhan, bagi kami yang bergumul dengan apapun jabatan kami, apapun peran dan fungsi kami dalam tanggung jawab yang dipercayakan, apapun masalah dan kendala-kendala yang seringkali kami hadapi, Tuhan kasihani kami, supaya dalam medan-medan pekerjaan dan pengabdian kami, nama-Mu selalu yang dimuliakan, dan kebaikan-kebaikan bagi kepentingan banyak orang selalu diutamakan. Diberkatilah kiranya Gereja Protestan Maluku dalam tugas-tugas menanam dan menyiram di jemaat-jemaat, di klasis-klasis, dan di sinode. Para pelayan khusus, pendeta, penginjil, penatua diaken, dan perangkat pelayan lainnya dalam peran, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab. Tuhan berkati dan Tuhan kasihani para hamba-Mu, supaya tugas-tugas menanam dan menyiram di lingkup masing-masing dapat bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Pelaksanaan sidang-sidang jemaat di lingkup Gereja Protestan Maluku saat ini, dan teristimewa pelaksanaan persidangan jemaat di klasis Kota Ambon pada hari ini, Tuhan berkati supaya jemaat-jemaat-Mu yang bersidang dalam persidangan gereja ini mendengarkan suara kasih-Mu, mengambil keputusan-keputusan penting untuk pelayanan yang mengasihi jemaat-Mu, dan Tuhan berkati gereja ini dalam seluruh pergumulan pelayanannya. Bapa, segala kesiapan klasis Kota Ambon untuk pelaksanaan persidangan klasis di usbu-usbu yang akan datang, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, ya Bapa. Kami bersyukur karena kegiatan prasidang di hari kemarin sudah berlangsung. Dan biarlah pemantapan-pemantapan untuk pelaksanaan sidang di usbu-usbu yang akan datang benar-benar berlangsung dengan tidak kurang sesuatu apapun. Bapa kami yang kekal kudus, kami menyerahkan seluruh pergumulan kami Tuhan dalam hari-hari hidup kami. Kekasih-kekasih kami yang bergumul dengan kondisi-kondisi gangguan kesehatan, Tuhan jama dan Tuhan urapi, supaya segala tindakan medis yang ditempuh sungguh-sungguh menjadi berkat yang menyembuhkan dan memulihkan. Tuhan berkati semua orang, kekasih-kekasih kami yang sudah memasuki masa purna bakti dalam tugas-tugas mereka. Tuhan menjadi sahabat yang indah. Tuhan pimpin dan Tuhan kasihani mereka senantiasa. Kami doakan orang tua kami yang sudah lanjut usia
Dalam seluruh pergumulan mereka, Bapa, kasihani mereka.